Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kuliah hari ini adalah kuliah terakhir untuk gabungan ini 3. Jadi ini akan saya berikan ilustrasi kasus ya kaitannya dengan nanti Anda untuk memahami hormon dan cara kerja hormon di dalam tubuh kita. Jadi ini saya berikan salah satu contoh hormon yaitu growth hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adenohipofise. Nah, Anda bisa melihat gambar ini bahwa pertumbuhan antara dua anak ini berbeda karena salah satunya terjadi defisiensi hormon. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, sama-sama pada anak-anak, kira-kira, ya, saya untuk Anda berkomentar, ada perbedaan enggak antara defisiensi hormon, yaitu growth hormon, dan stunting yang saat ini sedang menjadi prioritas penanganan di Indonesia? Apakah sama atau tidak stunting dan defisiensi growth hormone seperti gambar di depan ini? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Apakah sama antara stunting dan defisiensi growth hormone? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Anda semester ini sudah fit lab apa belum? Sama sekali. Ya, jadi Anda bisa lihat, Anda cari ya, karena stunting ini menjadi masalah utama di Indonesia. Nah, tidak hanya di Indonesia, ya, di beberapa negara berkembang stunting itu juga menjadi masalah. Apakah sama atau beda antara stunting dengan defisiensi growth hormone? Siapa yang mau berkomentar? Silahkan. Ada yang berkomentar atau Anda mau menyampaikan dulu apa itu stunting? Ada yang menyampaikan dulu apa itu stunting? Silakan, ada ini siapa yang mau berpendapat apa itu stunting? Mohon maaf saya tidak duduk ya. Jadi kalau duduk kebanyakan duduk beda aktivitas. Ada yang sudah mendapatkan informasi apa itu stunting? Silakan, siapa? Sukarelawan. Silakan, siapa? Baik, terima kasih. Sejauh pemahaman saya, kalau stunting itu kondisi di mana kayak suatu badan anak itu lebih rendah dari standar yang sesuai dengan usianya. Jadi kayak biasanya akibat malnutrisi. Terus kalau defisiensi growth hormone itu kondisi medis ketika tubuh itu tidak cukup untuk memproduksi hormon pertumbuhan. Biasanya kayak genetik gitu. Terima kasih ya. Jadi rekan Anda sudah menyampaikan ya. Untuk stunting ini terkait dengan malnutrisi, kurang gizi. Ya, ini terjadi di berbagai negara. Sementara kalau kekurangan atau defisiensi hormon ini banyak ke arah genetik. Sudah disampaikan rekan Anda. Ada yang mau berpendapat lain? Aku setuju dengan rekan Anda. Nah, ini salah satu kondisi ya. Ini juga pendek. Nah, makanya nanti untuk lebih lanjut tentu harus ditegakkan diagnosisnya apakah ini stunting atau karena defisiensi hormon tadi. Sekarang kemudian kita lihat ini kebalikannya. Kalau yang tadi defisiensi, sekarang kelebihan hormon. Jadi kelebihan hormon itu bisa terjadi pada waktu masa anak-anak, juga terjadi pada saat kondisi dewasa. Karena kaitannya tadi produksi hormon. Ya, kalau ini bisa kita bandingkan dengan orang normal.
kemudian kita lihat juga mukanya juga berbeda. Atau mungkin Anda sudah sering melihat gambaran seperti ini. Orang begitu ini tinggi sekali dan mukanya aneh umumnya. Ya, jadi ini sebagai salah satu gambaran kaitannya dengan kelebihan hormon. Nah, oke, sekarang ini semua bawa laptop, kemudian bawa HP dan bawa tablet. Sekarang kita mulai untuk hari ini topiknya adalah hormon dan aksi kerja hormon. Jadi biar nanti Anda ya, ada pemahaman. Ya, karena di sini dibutuhkan bukan hafalan, tapi Anda paham dan itu nanti akan mudah untuk ya lebih memahami. Sekarang kita mulai. Ya. Anda cari, ya ini ada dulu di semester 1 sudah pernah saya sampaikan salah satu website untuk protein namanya Uniprot. Nah, ini sudah, saya kira Anda sudah tidak asing. Sekarang Anda cari untuk growth hormone manusia di laman Uniprot. Ini nanti ada yang ingin saya tunjukkan Anda sekalian. Sekarang Anda buat. Nah, ini semuanya bawa HP, bawa tablet, kemudian bawa laptop. Ini akses internetnya kan bisa di sini. Tidak ada kendala kok akses internet di sini. Ya, silakan. Sekarang Anda buka di Uniprot. Anda cari human growth hormone. Ya, kamu belum. Ada nggak di Uniprot yang namanya human growth hormone atau growth hormone? Ada nggak? Setelah Anda ini, ada nggak? Kamu nggak growth hormone? Ada. Masih ini. Oke. Ada yang sudah ketemu. Ada yang ketemu growth hormone. Sudah. Ada yang ketemu. Sudah. Ya. Growth hormone. Anda cari yang growth hormone. Yang Anda cari growth hormone bukan growth hormone reseptor. Yang ini kan tadi kan growth hormone bukan growth hormone reseptor. Ketemu? Sudah? Ya? Sudah ketemu? Ya, yang growth hormone. Setelah Anda masuk di situ, itu tidak ada ya di situ kan ada simbolnya P dan sekian itu. Anda cari kan tidak ada yang berbunyi growth hormone saja, nggak ada. Ya, ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah somatotropin. Ada nggak somatotropin? Ada. Kira-kira sama nggak somatotropin dengan growth hormone? Sama nggak somatotropin dan growth hormone? Sama nggak? Ya. Jadi ini sudah ketemu ini somatotropin. Ini hanya beda ya. Kalau growth hormone kita menggunakan bahasa Inggris, kalau ini kan menggunakan bahasa Latin. Somato itu artinya apa? Tubuh. Tropin. Tropisme. Releasing factor. Tropisme adalah pertumbuhan. Berarti ini adalah pertumbuhan tubuh. Anda lihat ke bawah, cocok nggak? Ini adalah berperan untuk mengontrol pertumbuhan. Yang dikontrol apa? Pertumbuhan tubuh. Ya, sama. Nah, sekarang yang perlu Anda perhatikan, kita lihat
kalau tadi namanya somato, kemudian kita lihat ini, lihat di name dan taksonomi. Oh, ternyata di sini ada sinonimnya di sini. Jadi belum tentu yang kita cari yang muncul growth hormone tapi somatotropin, tapi di sini ada nama sinonimnya, di sana ada. Jadi sama saja. Jadi nanti kalau nggak ketemu ada lihat buka dulu di nama alternatif ada nggak di situ. Oh, ternyata ketemu. Nah, kemudian sekarang yang kita lihat apa nama gen untuk growth hormone? Apa nama gen untuk growth hormone? Namanya D1. Nah, sekarang ya ini sudah buka Beyond Growth. Sekarang kita lihat di manakah growth hormone ini diproduksi. Adanya di mana? Kalau ditanya growth hormone ini diproduksi oleh organ, sel atau jaringan apa? Itu mana yang Anda pakai untuk melihat atau mencari itu? Coba kita lihat di ekspresi. Coba Anda buka di ekspresi. Ada enggak? Anda buka di klik ekspresi. Muncul enggak? Ekspresi. Muncul enggak? Ada? Enggak ada? Ada. Gimana ekspresinya? Ya. Ekspresinya di mana? Nah, di situ ekspresinya ada di kelenjar hipofise. Ya, di situ ada dan kemudian ada sel yang lain di situ. Anda bisa klik di sini. Ya, coba Anda klik lagi. Anda klik. Nah, itu muncul ya. Di mana selain di kelenjar hipofise, hormon ini didapatkan di sel mana? Selain di adenohipofise. Kalau Anda klik, muncul nggak? Nggak muncul. Setelah diklik, muncul nggak? Di mana saja tempatnya? Nggak ada. Ya, ada. Ketemu selain di hipofise. Ada nggak di tempat lain? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Mas. Oke. Nah, sekarang Anda buka Google baru. Ini jangan ditutup. Anda buka yang Google baru. Anda masih enggak untuk melihat ekstrak protein menggunakan laman satunya, yaitu protein atlas. Protein atlas. Anda buka protein atlas. Ini human protein atlas. Anda buka ini. Ya, langsung diklik di tisunya, di tisu Anda klik, ketemu protein atlas, kemudian Anda klik tisu. Sudah? Ya. Di mana saja growth hormone ditemukan selain di hipofise? Diklik tisu, atas itu kan ada tisu. Diklik tisu. Nah, di atas itu ada tulisannya tisu. Diklik bagian yang tulisannya ada tisu. Tadi yang tisu, nah diklik. Diklik yang ada tulisannya tisu di bagian atas itu ada tisu, kemudian ada brain, ada single cell dan seterusnya ke belakang. Ada klik yang bagian tisu. Nah,
Ya, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tadi sampai ini dulu. Ya. Ya, semuanya. Yang di berarti selain di hipofisa ditemukan di mana? Ditemukan di mana? Plasenta. Berarti ada dua tempat ya. Ini berarti ekspresi protein. Sekarang Anda cek kalau protein ini ada enggak gen penyandinya tadi? Ada loh, gen 1. Sekarang Anda cek ekspresi gennya. Pakai apa namanya? Untuk mengecek ekspresi gennya. Ini kan berarti ekspresi protein. Berarti ini hormonnya kita cek proteinnya di sini. Sekarang kan berarti ini protein berarti ada gen penyandinya kan GH1. Anda cari ekspresi gennya. Anda pakai laman apa? Pakai laman apa? Kalau untuk ngecek ekspresi gennya, pakai laman apa? Ya. Jadi protein apa sih? Protein semua. Berarti Anda untuk cek untuk gennya berarti gunakan laman. Dulu sudah pernah saya sampaikan ada semuanya, yaitu lamannya NCBI. Di sana gennya ada, proteinnya ada di sana. Sekarang di sini tidak ada. Ini namanya juga protein, berarti gennya nggak ada. Anda cari nggak ketemu. Ya bisa di sini RN-nya bisa Anda cari, tadi ada. Tapi kita coba menggunakan laman yang lain, yaitu NCBI. Sudah? Di NCBI, kemudian Anda coba sekarang Anda cari ekspresi gennya menggunakan NCBI. Saya tidak berkomentar gimana saya dapat enggak. Ingat kembali di waktu saya sampaikan dulu di semester 1 dulu. Ingat Anda menggunakan NCBI. Sekarang Anda bisa nggak mendapatkan ekspresi GH1 di mana saja tempatnya? GH1 sudah ada yang dapat? Sudah ada yang dapat? Terus ke bawah, yang tiket tadi. Ya, ini ketemu di NCBI sudah ketemu. Nah, ini sudah. Ya. Nanti di mana? Sama enggak? Dengan yang protein sama enggak? Yang di gen sama enggak? Yang di gen sama atau beda? Yang di gen? Oh. Terus. Nah. Sama enggak dengan yang di protein? Beda. Bedanya di mana? Yang gen di situ apa? Ketemu di organ apa? Plasenta. Sama enggak? Di protein juga plasenta. Berarti yang ekspresi gen dan ekspresi protein sama.
Nah, berarti gennya menjadi GH1, protein yang dihasilkan adalah 3. Berarti 1 gen, 1 protein. Nah, sekarang berikutnya, sekarang kita cari. Sekarang Anda buka glukagon. Boleh Anda bekerja langsung dua-duanya, gen dan protein. Cari glukagon. Glukagon. Ya, glukagon. Cari hormon glukagon. Ya. Anda langsung cari dua-duanya. Cari di protein dan cari gen untuk glukagon. Apakah sama seperti GH? Nah, sekarang kita buka yang uniprot dulu. Tadi kan belum ada tutup, sudah ada ganti rotasi. Yang ini ada ganti glukagon, yang uniprot. Sudah. Buka di name and taxonomy. Ada berapa di situ? Yang glukagon, buka yang di taxonomy. Glukagon. Sudah. Yang di dulu yang dibuka glukagon. Tadi ini plotnya diganti dari GH ada ganti glukagon. Glukagon. Ini mana? Ya. Masih boleh. Yang ini plot dulu. Name-nya ada 6. Satu gliserin. 2 Gliserin related polipeptida atau GRPP. GRPP. 3 Oksin tomodulin. 4 glukagon kiri. 5 glukagon peptida. berarti GRP 1. Ya, berarti ada beberapa nama di sekarang Anda buka yang di protein atlas. Ketemu berapa untuk glukagon? Yang di uniprot ada 5 nama. Ada glisentin, ada oksintomodulin, ada glukagon, ada GLP1, ada GLPP. Sekarang Anda buka yang protein atlas. Ada berapa? Ya, tisunya. Klik tisunya. Yang protein atlas sudah dapat. Ada berapa nama untuk glukagon? Berapa? Yang protein atlas 4. Protein atlas. Protein atlas. Yang CGI uniprot. Ya, yang protein atlas yang sudah protein atlas ada ketemu berapa nama untuk glukagon? Protein glukagon. Ini belakang sudah. Ada berapa nama?
Iya, ada berapa nama di situ? Anda dapat berapa nama? Glukagon saja. Ya. Jadi yang protein atlas ketemunya hanya glukagon, tidak 5 tadi. Nah, sekarang Anda cari yang di NCBI. Tadi proteinnya di Uniprot ketemu 5 hormon. Ada glisentin, ada oksitomodulin, ada glukagon, ada GLP1, ada GRPP. Setelah dicek di protein atlas ketemunya hanya glukagon. Sekarang Anda lihat yang di NCBI. Ada ekspresi gen ketemu berapa di situ? Glukagon nama gennya apa? Glukagon nama gennya apa? Ya. Nama gennya apa? GCG. Terus Anda klik sampai ini. Ada nggak selain GCG? Hanya satu aja ketemunya. Dan Anda klik tadi seperti tadi. Yang GCG kita klik kemudian lihat ekspresinya seperti yang tadi. Apakah di situ ketemu di beberapa tempat ekspresinya? Yang GCG, yang GCG, yang GCG. Dan dilihat ekspresi gennya. Setelah itu kemudian Anda scroll, lihat ekspresi gennya. Nah, ada berapa tempat untuk GCG? Ya, ini sudah ketemu untuk yang ekspresi gen. Ketemu ada di berapa tempat? Ada 10 tempat. Yang paling tinggi pankreas. Nomor 2 kolon sama ini small intestine sama nah, berarti ini tidak hanya di satu tempat. Tadi kemudian nama hormonnya lebih dari satu. Ya, kalau itu tadi kita lihat ekspresinya. Ada yang di pankreas, kemudian ada yang di kolon, ada yang di usus halus. Berarti semuanya menghasilkan, apakah menghasilkan glukagon semua? Tidak, karena tadi ada 5 hormon. Ada glisentin, ada GLP1, ada oksitomodulin, ada glukagon, ada GRPP. Nah, berarti kalau lihat, berarti satu gen GCG bisa menghasilkan 5 hormon. Gennya hanya satu GCG. Nah, tadi kemudian Anda lihat di gennya di situ. Oh, kalau pankreas, berarti pankreas menghasilkan hormon glukagon. Kalau usus halus, glukagon bukan. Di situ ada GLP1, ada oksitomodulin. Nah, berarti lebih dari ini. Ya, jadi kalau tadi lihat itu, berarti satu gen itu bisa menghasilkan lebih dari satu hormon. Makanya gennya 33.000, hormonnya atau proteinnya bisa lebih dari itu. Bisa mungkin 1 juta, 2 juta, dan seterusnya 2,5 juta. Jadi satu gen bisa menghasilkan lebih dari satu hormon. Dalam hal ini ada 5. Ya, berarti pada proses, ya, Anda ingat kembali di proses setelah terbentuk mRNA, di situ kan ada proses splitting dan splicing. Jadi di situ ada exon yang tadi. Nah, coba Anda lihat yang di NCBI. Gen glukagon memiliki berapa exon di situ? Dan letaknya di kromosom nomor berapa? Kalau ditanya, ada
exon untuk gen glukagon ke atas. Ada ke atas, scroll ke atas. Di atas kiri itu nanti ada tulisannya berapa glukagon memiliki exon dan letak dari ini. Nah, ada berapa exon? 6 exon. Letaknya di kromosom berapa? Kromosom 2. Nah, jadi itu ada 6 exon. Berarti tadi glukagon tadi dan ada glisertin dan seterusnya, berarti ada kombinasi 6 exon itu. Glukagon itu penuh 6 exon. Sementara GLP nanti mungkin akan kurang dari itu. Nanti ada prosesnya. Jadi ada mungkin 3, mungkin 2, mungkin 4 dan 6. Jadi makanya ada variasi terbentuknya hormon macam-macam. Ya. Ini memberikan gambaran ke Anda bahwa belum tentu satu gen itu untuk menjadi satu hormon. Jadi bisa lebih dari satu hormon. Contohnya di glukagon. Sudah sampai sini. Jadi nanti kalau Anda ditanya tahu, mencarinya, ditanya letaknya tahu. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Berarti growth hormon itu oleh sel, ya, oleh sel plasenta atau sel adenovisium. Ya. Ini dibawa keluar sel atau di sitoplasma atau di membran sel. Kalau lihat gambar berikutnya ada ini. Ini ada tulisannya. Ini berarti secreted. Berarti hormon ini oleh sel-sel endokrin dikeluarkan dari sel. Ini berarti sesuai dengan hormon. Hormon itu adalah dikeluarkan dari sel. Anda ingat kemarin, ya minggu lalu, bahwa hormon itu kemudian masuk ke aliran darah. Berarti ini harus dikeluarkan dari sel. Ini keluar dari sel. Nah, kemudian informasi yang berikutnya yang perlu Anda ini berapa jumlah asam amino penyusun growth hormone? Berapa asam amino penyusun growth hormone? 2017. Ada 217 di sini. Kalau 217 ini termasuk kategori apa? Kalau asam aminonya 217 ini termasuk, Anda ingat-ingat dulu. Ya, nanti saya contohkan ini dulu. Saya geser dulu. Jadi jumlahnya 217. Jadi hormon itu dibuat prekursornya atau sumbernya ada beberapa. Ada beberapa sumber untuk penyusun hormon. Yang pertama adalah asam amino. Ini yang sudah pernah saya sampaikan Anda waktu itu, waktu di regulasi, yaitu berasal dari satu asam amino. Contohnya adalah tiroksin kemarin, karena di situ dari asam amino tirosin. Kemudian yang kedua ada hormon yang berasal dari ini peptida, ketiga ada protein. Nah kalau 217 itu termasuk yang mana? Termasuk ini atau termasuk ini? Kalau asam amino GH tadi 217 itu termasuk peptida hormon atau termasuk protein hormon? Masuk yang mana? Tadi jumlahnya 217 untuk GH. Ini masuk kategori hormon peptida atau hormon protein? Hormon protein. Termasuk hormon apa? GH. Ini rekan Anda mengatakan protein. Ada yang berpendapat yang GH termasuk hormon peptida? Ada yang berpendapat? Ya, sekarang ini belum ada ini. Sekarang apa bedanya peptida dengan protein? Apa beda peptida dan protein? Apa bedanya? Ingat-ingat dulu di mata kuliah protein di semester 1. Ya, dulu kan sudah protein ya. Ya. Apa beda peptida dan protein? Saya tanya bedanya aja, nggak tanya persamanya. Apa beda protein dan peptida? Siapa yang mau menyampaikan? Apa itu peptida?
peptida itu pendek, protein panjang. Yang pendek itu berapa banyak, yang panjang berapa banyak? Ya, Anda mengatakan pendek kan masih ada ini. Pendek itu berapa, panjang berapa? Silakan sebelah sini. Berapa? Kalau peptida itu pendek, protein panjang, pendeknya seberapa? Ada? Gak usah ragu-ragu, tenang saja intinya. Ya, sama-sama siapa? Ya, udah pakai mikrofon. Kalau pendek berapa? Kalau panjang berapa? Tadi teman Anda tadi mengatakan peptida pendek, protein panjang. Lah panjangnya berapa? Kalau pendeknya seberapa? Gitu kan, kalau kita menggunakan pendek dan panjang kan pasti kita tahu, oh ini pendek, oh karena sekian, oh ini panjang sekian. Nah kalau pendek itu berapa? Ada yang menyampaikan? Ya silakan. Kalau ini nggak mau ini ya sudah nih. Ya. Kalau yang peptida itu pendek kurang dari 50 asam amino. Terus? Yang protein itu panjang lebih dari 50. Oke. Jadi kalau pendek kurang 50, panjang lebih dari 50. Nah, sekarang kalau melihat ini, misalnya ini ada glisin dan ada leusin. Kalau ini berikatan, ini menggunakan ikatan apa? Glisin dan leusin ini berikatan. Ini menggunakan ikatan apa? Ikatan polipeptida. Poli itu apa? Hanya protein sama enggak dengan polipeptida? Ya, ini putar kayak dulu lagi ini lagi. Sama enggak protein dengan polipeptida? Nah, tadi ada glisin dan ada leusin. Itu kemudian berikatan. Nama ikatannya apa? Poli tadi apa? Banyak. Wong ini hanya glisin dan leusin, berarti kan hanya 2. Berarti bukan poli. Kan hanya glisin dan leusin. Berinteraksi ikatan peptida. Nah, ikatan peptida. Kalau 2 berarti namanya dipeptida. Kalau 3, kalau ini namanya poli berapa? Wong jumlahnya ada kok, poli gimana? Coba dihitung berapa yang jumlahnya? Berarti namanya tadi yang jawab saya namanya nanopeptida. Jadi nano itu adalah 9, itu nama latin. Ya, kan ada nanomolar. Nanomolar itu berarti 10. Nanomolar berarti 10 pangkat minus 9. Namanya nano. Kalau 10 dekapeptida. Kalau 6 heksa. Kalau 15, lah wong 15 kok poli gimana? Lah poli tadi katanya banyak. Tadi di atas poli di atas 50. Ini 15 kok poli gimana? Tadi katanya poli itu lebih dari 50. Lah poli 15 kok poli peptida? Namanya 15 namanya. Namanya 15 namanya. Poli tadi kan banyak. 15 berarti namanya oligopeptida. Ada menyebut poli kok masih bisa dihitung. Ya tadi. Jadi yang 1 sampai 10 ada namanya dipeptida, tripeptida, tetra, penta, heksa. Ya, di situ ada namanya. Sampai deka tadi. Kemudian setelah deka, nah kemudian pindah oligopeptida. Ya. Nah. Terus kalau protein
Protein sama nggak dengan polipeptida? Sama nggak protein dengan polipeptida? Sama atau beda? Sama nggak protein dengan polipeptida? Karena nanti Anda sudah jadi nanti begitu di atasnya nggak tahu efek proteinnya. Sama nggak protein dengan polipeptida? Sama nggak? Protein dan polipeptida sama nggak? Sama? Sama nggak? Coba sekarang Anda buka di Unicron. Anda pakai Unicron. Buka hemoglobin. Coba. Ini untuk membedakan polipeptida dan protein ini beda sama. Anda buka hemoglobin pakai Unicron. Kemudian Anda lihat di structure. Ya. Anda buka di structure. Hemoglobin ini nggak ada di sini. Anda nanti buka di structure ya. Cari hemoglobin. Nah, ini sudah dapat. Nah, ini polipeptida atau protein? Kalau belum ada. Nah, sampai yang nyari ini sudah dapat. Kalau yang Anda sudah dapat strukturnya di situ, itu polipeptida atau protein? Poli. Taunya? Kalau taunya poli, itu 1 atau 2 atau 3 atau 4? Hemoglobin. Nah, ini protein atau polipeptida menurut Anda? Kenapa disebut protein? Ya, kenapa disebut protein? Ya, kenapa disebut protein? Karena ya hemoglobin itu ada 4 subunit, ada 2 alfa, ada 2 beta. Berarti ada berapa polipeptida? Ada 4 polipeptida, makanya sebutannya protein karena proteinnya 4. Ada 2 polipeptida alfa, ada 2 polipeptida beta, berarti sebutannya adalah protein. Berarti kalau disebut polipeptida itu hanya satu rantai asam amino yang panjang lebih dari 50, hanya satu rantai. Berarti itu polipeptida. Kalau disebut protein, berarti dia di situ bisa 2, bisa 3, bisa 4 bergabung. Nah,
ingat-ingat di struktur kuartener kemarin. Ya, berarti tadi kita kembali ke grup hormon tadi masuk kategori polipeptida atau protein. Kita kembali ke atas. Saya tidak jauh-jauh dari sini dulu. Nanti biar ini nanti. Jumlahnya berapa tadi asam aminonya? 217. Berarti masuk yang mana? Nah, di sini sudah jelas ya. Di sini sudah ditulis, ada tulisannya GH itu masuk hormon protein. Sudah jelas di situ ininya. 217 berarti masuk hormon protein. Nah, jadi sekarang ini kita sudah ternyata hormon ini dibuat dari bermacam-macam senyawa. Ada yang dari satu asam amino saja, tadi tirosin. Ada adrenalin, terus dari triptopan saja, dari fenilalanin, berarti hanya satu. 2 dari peptida, contohnya tadi oksitosin. Insulin itu juga masuk peptida. Kemudian ketiga hormon protein, tadi GH, mungkin ada ACTH, glukagon dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah hormon steroid. Ini berarti senyawa berasal dari senyawa utama kolesterol untuk hormon steroid dari kolesterol. Sekarang pertanyaannya, ada enggak hormon yang berasal dari lemak? Asalnya senyawanya adalah lemak, ada enggak? Hormon yang berasal dari senyawa utamanya adalah lemak, ada enggak? Ini kolesterol, protein, peptida, asam amino. Yang dari asam lemak ada enggak? Atau dari lemak? Hormon. Wah, biar Anda cari ini ya. Anda dulu sudah praktikum termoregulasi? Sudah? Sudah? Praktikum pengaturan suhu? Sudah? Sudah. Di situ ada peran hormon enggak pengaturan suhu? Kenapa suhunya bisa naik, kenapa suhunya bisa turun? Ada enggak di situ peran pengaturan hormon? Nah, sekarang ini dulu saja. Ada enggak hormon yang berasal dari lemak? Ada enggak? Ada. Apa? Leptin. Ini ada rekan Anda yang menyatakan hormon yang dari lemak leptin. Sekarang Anda cek kembali ke Uniprot. Cari human leptin. Ada enggak di sana? Yang saya tanya tadi, ada enggak hormon yang berasal dari asam lemak atau lemak? Ada enggak? Ada enggak? Testosteron. Testosteron ini tadi ada dari kolesterol. Sama enggak kolesterol dengan lemak? Sama enggak kolesterol dan lemak? Sama enggak? Anda harus bisa mengatakan sama atau tidak kolesterol dan lemak. Sama enggak? Kolesterol dan lemak sama enggak? Beda. Ya. Betul bahwa nanti lemak yang masuk ke dalam tubuh kita diganti kemudian dikonversi menjadi kolesterol. Iya, bisa betul. Tapi di sini beda. Lemak dan kolesterol itu beda. Ada
Ada nggak? Sekarang lagi pertanyaannya. Hormon yang berasal dari lemak ada nggak? Ada yang sudah ketemu? Ada yang ketemu. Hormon yang berasal dari lemak. Ada? Ada? Apa? Adiponektin. Coba Anda cari kembali ke Unicron. Ada enggak adiponektin? Jadi ini untuk mengecek bahwa ini benar enggak ini asam lemak. Adiponektin. Betul bahwa tadi lektin itu yang menghasilkan adalah sel mati ya betul. Tapi ternyata hormonnya ada di sana. Sekarang adiponektin ada nggak? Ada. Gennya? Nah, kalau bertanya adiponektin gennya apa? Kalau kamu protein pasti harus ada gennya. Gennya ada nggak? Adiponektin. Ada gennya adiponektin. Ada. Gennya namanya? Ya, berarti bukan hormon lemak. Berarti hormon protein. Adiponektin nanti dia dihasilkan oleh sel lemak, tapi bukan hormon yang dari lemak. Bukan hormon lemak itu bukan menghasilkannya sel lemak, tapi dia senyawanya adalah lemak. Jadi beda. Jadi mau dibedakan. Ini hormon yang senyawa asalnya adalah lemak. Ada yang ketemu? Ada? Nggak ada? Apa? Oh enggak, ada. Ya, sebentar. Ada belakang? Nah, di sebentar. Ada enggak? Apa? Belakang ada yang menyebutkan ada TS1. Ya, nanti tidak kelamaan. Ya, menyebutkan nanti ada cek lagi. Hormon yang dari lemak, contohnya adalah prostaglandin. Ya, kalau dikasih tahu baru ya, tapi tadi dicari ya nggak ketemu. Ya, itu berasal dari pemecahan asam lemak, kemudian terbentuk prostaglandin. Nah, sudah ya, sampai di sini ya. Tadi sudah kita cari, Anda sudah nyari sendiri. Nah, sekarang kita lihat klasifikasinya dulu supaya Anda nanti bisa membedakan ya. Tadi ada bermacam-macam senyawa asalnya. Sekarang hormon itu diklasifikasikan hanya dua macam hormon. Satu larut dalam air, satu larut dalam lemak. Larut dalam air biasa disebut dengan hidrofilik. Larut dalam lemak bisa disebut dengan lipofilik, bisa juga disebut dengan hidrofobik. Yang larut dalam air disebut dengan hidrofilik, tapi disebut dengan lipofobik. Ya, nanti hanya istilah. Lah, sekarang saya balikkan tadi ke depan ini, nanti biar Anda bisa membedakan. Nanti yang definisi tadi. Yang atas sendiri itu termasuk yang mana? Hidrofilik atau hidrofobik? Asam amil ini termasuk hidrofilik atau hidrofobik? Contohnya kemarin tirosin. Tirosin kemarin asam aminonya larut dalam air atau tidak? Tidak. Berarti kalau terbentuk hormonnya termasuk hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofobik. Terus hormon peptida, hidrofilik atau hidrofobik? Yang hormon peptida, hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofilik atau hidrofobik? Hormon peptida. Hidrofilik atau hidrofobik? Nah, Anda sekarang ditanya di sini kemudian bingung, ini hidrofilik atau hidrofobik?
Flashback dulu, ya. Penyusun peptida dan protein ada berapa macam asam amino? 20. 20 itu yang hidrofobik berapa? Ini muter-muter ya ke sana lagi. Yang hidrofobik berapa? 20. Yang hidrofobik berapa? Yang asam ada 2, yang basa ada 3, yang tidak bermuatan ada 6. Berarti 11 itu ada hidrofilik. Berarti yang hidrofobik 9. Nah, sekarang kembali tadi, yang hormon peptida hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofilik. Anda tahu hidrofilik dari mana? Anda lihat di sini. Ini contohnya oksitosin. Itu kan ada 9. 9 itu yang asam amino yang hidrofilik ada berapa yang oksitosin? Ini yang glisin. Glisin itu hidrofobik atau hidrofilik? Hidrofobik. Leusin hidrofobik. Prolin hidrofobik semua. Terus yang hidrofilik ada? Yang hidrofilik ada sistein, terus aspartam, terus glutama. Nah, kalau di situ ada campuran asam amino hidrofilik dan hidrofobik, ada campuran asam amino hidrofilik dan hidrofobik, yang hidrofilik itu berada di mana? Yang hidrofobik berada di mana? Di dalam sel, di dalam sitoplasma, di dalam isinya apa? Air. Nah, kalau isinya air, berarti asam amino yang akan berada di luar itu adalah asam amino yang hidrofilik. Berarti yang hidrofobik nanti ada berada di tengah ini bentuknya. Makanya tadi bentuknya macam-macam kayak gini. Berarti yang di pinggir ini adalah yang hidrofilik, yang hidrofobik berada di tengah. Berarti hormon protein dan peptida termasuk hormon hidrofilik atau hidrofobik? Hormon peptida dan protein termasuk hidrofilik atau hormon hidrofobik? Nanti barusan dijelaskan. Ya. Jadi di situ penyusunnya tadi berapa? Ada banyak asam amino. Asam amino ada yang hidrofobik dan hidrofilik. Yang hidrofilik dia menghadap keluar ke cairan, yang hidrofobik menghadap ke depan di dalam sehingga terlingkupi yang hidrofilik. Sehingga berarti protein dan peptida termasuk hormon hidrofilik. Karena yang hidrofobik dia akan berada di tengah, akan dilingkupi sehingga dia bisa larut di dalam air, sehingga protein itu sifatnya adalah larut dalam air. Ya, Anda cari protein, ya itu larut dalam air. Makanya disebut dengan hidrofilik. Kemudian hormon steroid, estrogen, testosteron, kortisol, hidrofilik atau hidrofobik? Hormon kolesterol, steroid, hidrofobik atau hidrofilik? Hidrofobik. Yang asam lemak, prostaglandin tadi, tromboxan, hidrofilik atau hidrofobik? Hidrofilik atau hidrofobik? Nah, ini ragu-ragu lagi. Lemak, gimana sifat lemak? Lemak tidak larut. Lemak itu tidak larut dalam air, berarti hidrofobik. Berarti lemak kolesterol ini ikut hormon hidrofobik. Nih, berarti ini termasuk kategori yang lemak tadi, kolesterol ada di sana. Nah, ini cerita ini kan baru di permukaan, baru hormonnya.
hormon itu bisa bekerja ke sel-sel target, di situ harus ada mediatornya. Mediatornya adalah reseptor. Jadi kalau ada reseptor, berarti di situ pasangannya adalah hormon. Karena hormon itu adalah messenger, hormon itu membawa pesan. Jadi pesannya harus disampaikan kepada siapa? Kepada reseptor. Jadi mesti di situ harus ada reseptor hormon kompleks, ikatan hormon dan reseptor. Nah, sekarang saya kembalikan tadi, ada hidrofobik dan hidrofilik. Apakah reseptor untuk hormon hidrofobik dan hidrofilik itu sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Kalau Anda mengatakan beda, bedanya di mana? Itu yang hidrofobik reseptornya di mana? Yang hidrofilik reseptornya di mana? Nah, sebelum ke sana saya berikan contoh dulu untuk memudahkan itu. Jadi biar ini. Nih, kemarin sudah kita bahas hormon harus melewati aliran darah. Tadi ada hormon yang macam-macam lagi. Kalau misalnya ada hormon estrogen, ada hormon kolesterol, bisa enggak dia langsung ikut aliran darah? Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Karena hidrofobik. Terus gimana supaya dia bisa larut ikut aliran darah? Karena dia hidrofobik. Harus ada transporter. Apa transporternya? Protein. Nah, tadi protein kan ada protein yang hidrofobik dan hidrofilik. Berarti protein yang hidrofobik nanti berinteraksi dengan hormon steroid tadi. Yang hidrofilik menghadap bagian luar yang berada di aliran darah, sehingga dia bisa ikut aliran darah karena bisa larut, karena ada pembawanya. Tapi kalau hormon protein dia sudah larut, tidak perlu ada transporter di sana. Itu yang bedakan. Nah, berarti dari sini kemudian dia bisa keluar dari aliran darah, kemudian tadi Anda sudah mencari reseptornya tadi, ya. Sekarang kita lihat reseptornya. Ya. Jadi saya maju mundur lagi ya. Ini berarti ada reseptor di sana. Sekarang kita lihat reseptor growth hormone itu di mana saja. Anda cari lagi ke awal tadi. Reseptor GH ada di mana saja? Kalau Anda menjawab, tentu ada evidennya. Berarti buka lamannya lagi. Sudah ketemu? Di mana reseptor dia ditemukan? Dia diekspresi. Bisa nggak? Di Anda cari pakai apa? Kalau ketemu di mana? Ada berapa tempat? Ada. Ketemu. Anda mengatakan Anda cari di mana? Sekarang Anda yakin sendiri. Ada di mana saja reseptor dia didapatkan? Slide tidak. Slide ada enggak? Sudah, dapat. Belum. Sudah, dapat. Nah, di mana? Tadi sudah di sana. Yang reseptor dia sudah di mana? Belum. Ada. Belum.
uniprot ketemu hanya di master cell, hanya ketemu di master cell. Di mana saja untuk ekspresi atau menemukan reseptor GIHA. Ada? Ketemu? Ini ada? Reseptor GIHA? Belum? Nah, di mana? Loh, ini di mana? Maksud saya, cari yang lain. Kalau uniprot ketemu hanya satu, cari yang lain. Gimana? Selain uniprot tadi pakai apa Anda? Untuk protein? Protein antara. Dah, ketemu. Belum. Di mana saja? Nah, kalau loading Anda lihat di depan, ada berapa organ di situ? Nah, ada berapa sel yang ini mengekspresikan reseptor GIHA? Ada yang ekspresinya tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Kita lihat yang ekspresinya tinggi, di mana? Ada nggak yang di situ tulisan plasenta dan hipofisa anterior? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada, berarti hormon GIHA ini kerjanya bukan autokrin. Apa maksud autokrin? Jadi hormon GIHA tadi dihasilkan oleh plasenta, oleh hipofisa anterior. Kalau autokrin, sel mereka sendiri ada reseptornya, sehingga dipakai mereka sendiri. Dia menghasilkan diantar kemana-mana, dan dia sendiri juga pakai. Berarti ini adalah autokrin. Ternyata setelah Anda cari hipofisa anterior, plasenta nggak ada. Berarti dia bukan termasuk hormon yang cara kerjanya autokrin, nggak ada di situ. Kalau kita lihat di otak dan kita lihat di sini, gambar di sini, hipofisa, dekatnya hipofisa ada nggak? Sel-sel yang dekatnya dengan hipofisa. Kalau kita lihat di otak, hipofisa itu dekat dengan apa? Kira-kira hipotalamus. Contohnya hipotalamus. Ini ada di sini hipotalamus? Nggak ada. Yang ada di sini ada hipokampus, korteks cerebri, dan caudatus. Berarti ini kan bukan tetangganya, tapi agak jauh. Nah, kalau tetangganya, tadi kalau kita kembali ke sini, kalau dia berdekatan, selnya berdekatan. Nah, ini berarti ini parakrin. Jadi hormonnya tidak perlu masuk ke aliran darah karena selnya berada di dekatnya, tetangganya. Reseptornya ada di tetangganya. Jadi nanti contohnya hormon estrogen yang ada di ovarium. Di sana kan ada sel granulosa, ada sel TK dan seterusnya. Di sana kan saling berdekatan satu sel dengan yang lain. Nah, di situ granulosa yang menghasilkan, ternyata di sebelahnya ada reseptornya. Sehingga dia tidak perlu melewati aliran darah seperti ini. Hanya ya, di situ ada antar sel, di situ ada cairan interstisial atau cairan antar sel yang masuk kategori cairan ekstraseluler, sehingga dia hanya larut di cairan itu, tidak perlu ke aliran darah. Ini berarti cara parakrin. Jadi bisa endokrin, bisa autokrin, bisa parakrin. Tapi kalau kita lihat contoh kasus tadi GIHA itu tidak autokrin dan tidak parakrin, berarti murni endokrin. Karena kita cek reseptornya tadi, reseptornya kita cek, plasenta tidak ada di sini. Yang ada duodenum, yang ada usus halus, kolon, rektum, ginjal. Berarti ini kan tidak berhubungan langsung dengan plasenta, tidak berhubungan dengan kelenjar adenovirus. Sehingga cara kerjanya adalah endokrin. Sama enggak parakrin dengan neurotransmitter cara kerjanya?
Sama enggak? Cara kerja hormon parakrin dengan neurotransmitter. Sama enggak cara kerjanya? Neurotransmitter pakai sel tetangga enggak? Ya. Ya. Beda enggak neurotransmitter dengan parakrin? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau neurotransmitter sebelum dan sesudah selnya sama enggak? Sama enggak? Neurotransmitter selnya sama, sana neuron, sini juga neuron. Ya enggak? Sana pakai akson, sini dendrit. Sini sama-sama neuron. Tapi kalau parakrin, sel penghasil dengan sel penerima selnya beda. Kalau sama tadi otokrin. Ya ini beda selnya. Sehingga neurotransmitter dan parakrin beda karena itu beda selnya. Jadi kurang lebih sama karena lewat celah, tapi sel berikutnya beda. Selnya penerimanya dengan sel penghasil beda. Ya, jadi di sini ada beberapa pengertian ini. Nah, sekarang kita lanjutkan tadi ininya. Tadi sudah ketemu di sini ya. Tadi sudah ini bahwa GH itu adalah cara kerjanya endokrin. Karena sudah kita cek di situ tidak ada plasenta, tidak ada adenoviso anterior. Nah, ya sekarang karena ini waktunya kita lihat. Jadi ini sudah. Sekarang kita lihat. Tadi kita baru mencapai. Tadi kan sudah. Kita tadi baru sampai di sini. Jadi ini pengelompokannya. Yang larut dalam lemak. Ini tadi ada aldosteron, berarti kolesterol. Ini yang tirosin. Kemudian ini yang tadi peptida. Kemudian ini yang dari rusak tadi. Nah, kalau contoh ini norepinefrin. Ini asalnya dari asam amino. Norepinefrin atau epinefrin. Untuk membuat epinefrin dan epinefrin, senyawa asalnya apakah dari peptida, apakah dari asam amino, apakah dari protein untuk epinefrin? Dari asam amino. Apa asam aminonya? Asam amino untuk membuat epinefrin dan norepinefrin, asam aminonya asam amino untuk membuat epinefrin dan norepinefrin. Asam aminonya dari tirosin. Tirosin bukan? Iya. Tirosin. Ada yang lain selain tirosin. Nah, kalau tirosin, kenapa yang epinefrin kok menjadi jadi water soluble? Tadi yang tirosin tadi dia masuk liquid soluble, masuk hidrofobil. Sementara sekarang epinefrin kalau sama-sama dari tirosin, kenapa berubah menjadi hidrofobil? Ini rasional saja ya. Kenapa? Akhirnya apa? Di situ dia larut dalam air. Syaratnya apa? Larut dalam air. Kalau larut dalam air berarti ada gugus OH di sana. Jadi nanti Anda lihat kembali. Yang mereka hidrofilik itu salah satunya ada gugus OH-nya di sana. Karena kan air ya. Kenapa ini masuk ini? Nah, sekarang tadi kita masuk sini. Berarti kalau tadi hormonnya tadi larut dalam air, dia kemudian sampai ke sel target. Reseptornya berada di mana?
untuk hormon yang hidrofilik, reseptornya berada di mana? Di luar itu di mana? Di luar itu berada di mana? Di membran. Berarti ini nanti tipenya adalah reseptor membran. Karena dia begitu ini larut, berarti di sini langsung bisa dikenali sehingga menggunakan reseptor membran. Itu satu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, protein bisa enggak menembus membran sel? GH tadi bisa enggak menembus membran sel ini? Bisa enggak? GH tadi, hormon GH bisa enggak langsung menembus membran sel? Bisa enggak? Ya, diputar-putar ya jawabannya ya itu tadi ya, ulang balik ini. Anda ingat membran sel, penyusun membran sel, apa penyusun membran sel? Fosfolipid, lipid bilayer. Bisa enggak hormon GH menembus membran sel? Tidak bisa. Ya, karena di situ lipid ini larut dalam air, dia tidak bisa tembus. Yang kedua, yang ketiga, ukurannya tadi berapa? GH tadi? Nah, besar. Berapa ukuran GH tadi? Ukurannya berapa? Nah, kembali saya ini. Jadi di sini tuh ada artinya atau ada maknanya, di sini ditulis, di sini ada maknanya. Berapa? GH. Berapa? Berapa ukuran GH? Ini berapa? Berapa? Ukuran GH tadi besar. Berapa ukurannya? Anda mengatakan besar. Berapa ukurannya? Berapa? Ini yang menunjukkan ukuran yang mana? Ya. Ini berapa? 24.000. Besar atau kecil? Besar. Makanya tadi satu larut dalam air itu nggak mungkin tembus lemak. Yang ketiga ukurannya 24.000. Ya nggak mungkin dia bisa masuk. Makanya kemudian reseptornya berada di membran sel. Kita cek, benar nggak reseptor GH itu di membran sel? Coba Anda cek ini, benar nggak reseptor GH itu letaknya di membran sel? Benar nggak? Benar nggak? Reseptornya berada di membran sel. Ini, oh iya, berada di sel membran. Ya. Kalau ini protein binding gitu ya, sudah cerita. Jadi berarti ini betul bahwa reseptornya berada di membran sel di sini. Ada yang disekresikan tapi bukan reseptor. Ini untuk ngecek bahwa reseptor GH itu ada di membran sel. Ya. Nah, sekarang kita yang berikutnya, yang kedua. Sekarang yang larut dalam lemak, tadi harus ada transporter. Kalau tadi contohnya estrogen atau kortisol atau progesteron atau prostaglandin, reseptornya berada di mana? Untuk reseptor hormon steroid, reseptornya terletak di mana? Untuk hormon steroid, kolesterol, estrogen, progesteron, kortisol, aldosteron, reseptornya berada di mana? Apakah di membran sel? Tidak. Kalau tidak di mana? Kalau tidak di membran sel, letaknya di mana? Letaknya di sitoplasma. Nah, berarti hormon steroid bisa menembus membran sel enggak? Bisa. Ya, berarti karena ini lemak, turunan lemak, prostaglandin juga demikian, turunan lemak, berarti dia bisa menembus membran sel. Sehingga reseptornya disebut dengan reseptor nuklear atau reseptor sitoplasma, tergantung letaknya. Satu-satu. Nih, jadi berarti
hormon ini bisa tembus membran sel sehingga reseptornya bisa di sitoplasma, reseptornya bisa di nukleus. Jadi makanya sebutannya ada reseptor membran, ada reseptor nuklear. Nuklear itu bisa memang betul murni di nukleus dan bisa juga di sitoplasma karena bisa menembus membran sel. Nah, sekarang kita buktikan. Sekarang Anda buka di Uniprot, buka reseptor estrogen. Silakan buka reseptor estrogen di Uniprot. Ya, sudah saya sampaikan, kalau reseptor itu semuanya protein. Entah hormonnya kolesterol, entah hormonnya lemak, reseptornya adalah semuanya protein. Sekarang Anda cek di mana letak reseptor estrogen. Letaknya di mana? Sudah ketemu. Reseptor estrogen letaknya di mana? Tadi saya ada yang ketinggalan satu. Di mana letaknya? Anda lihat di lokalisasi subcellular progression. Di mana letaknya? Di reseptor estrogen. Letaknya di mana? Berarti letaknya semua di dalam sel. Ya. Berarti reseptor estrogen letaknya di dalam sel semuanya. Berarti cocok dengan tadi. Tadi saya ada yang ketinggalan. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Satu hal. Berarti dari sekian hormon ini mana yang disandi oleh gen? Tadi belum saya sampaikan. Saya ada teringat tadi. Dari sekian tadi 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang disandi oleh gen dari hormon ini? Mana yang memiliki gen penyandi dari hormon amino, hormon peptida, hormon protein, hormon steroid, sama hormon asam lemak. Salurkan dari atas. Asam amino, ada gen penyandinya enggak? Hormon asam amino yang terbuat dari tirosin tadi, ada gen penyandinya enggak? Hormon amino, ada gen penyandinya enggak? Tidak ada. Hormon peptida, ada gen penyandinya enggak? Hormon peptida, ada gen penyandinya enggak? Kalau tadi oligopeptida, ada gen penyandinya enggak? Ada enggak? Ada enggak? Nah, dibolak balik, diputar lagi ini ya. Ada enggak gen penyandinya untuk hormon oligopeptida? Hormon insulin, ada gen penyandinya enggak? Ada enggak hormon insulin penyandinya? Nah, kalau ada ditanya, ya kalau nggak tahu ya cari. Ya, ada enggak di situ hormon penyandi insulin? Nah, jadi kalau ditanya, ada enggak gen penyandinya? Cari, kamu enggak ini ragu. Cari, ada enggak?
Hormon oksitosin ada nggak hormon penyandinya? Ada. Berarti ini ada gen penyandinya. Protein ada gen penyandinya nggak? Pasti ada. Steroid ada gen penyandinya nggak? Hormon kolesterol. Ada nggak hormon kolesterol gen penyandinya? Ada nggak? Ada nggak hormon kolesterol penyandinya? Ada nggak? Tidak ada. Hormon lemak ada gen penyandinya? Tidak ada. Nah, berarti yang punya gen penyanyi hanya ini. Apa bisa terbentuk hormon yang tanpa gennya? Nah, itu nanti urusan nanti, ya, tidak sekarang. Ya, jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan jenis reseptor-reseptor, ada yang membran, ada yang nukleus, ada yang sitoplasma. Sekarang kemudian ternyata reseptor itu ada pembagiannya. Yang reseptor membran ternyata ini ada 4 kelas di sana. Ada 4 jenis reseptor. Kenapa beda reseptornya? Nanti tinggal kita lihat saja. Yang pertama, reseptornya adalah J, P, C, R. G-nya ini adalah protein G. Kemudian CR-nya adalah reseptor membran. Kita lihat ini yang dimaksud di PCR ini. Reseptornya berada di membran. Kemudian ada ditempeli protein G. Berarti ini ada protein G. Ini yang info pertama. Apakah growth hormone masuk ini? Tidak. Kalau growth hormone, growth factor itu masuk kategori yang kedua, yaitu ini ada 2 dan ada 3. Ini yang ini reseptornya ada 2, makanya reseptornya harus 2. Sebenarnya kalau di awal reseptornya 1, tapi untuk perikanan harus menjadi 2, sehingga reseptornya disebut dengan reseptor homogenerik. Ada 2 sama bentuknya. Kalau yang di sini hanya 1, yaitu monomerik. Jadi 2 dan 3 itu sama tipenya, ya, bukan ini. Kemudian di bawahnya ada, di bagian dalamnya ada enzim tyrosine kinase. Anda masih ingat enzim kinase? Enzim apa? Ingat-ingat kembali. Ingat-ingat kembali. Kinase. Enzim apa itu? Ada yang mendapatkan apa? Enzim kinase. Ada. Apa itu enzim kinase? Kinase. Yang dapat apa itu enzim kinase? Ada yang dapat apa itu enzim kinase? Ada apa kinase? Ada? Apa itu enzim kinase? Ada yang dapat apa enzim kinase? Enzim kinase. Dulu di bioenergetika juga sudah tersampaikan. Itu ada enzim kinase, yaitu ada enzim eksokinase. Ada fruktokinase. Apa itu kinase? Ya. Untuk fosforilasi. Apa itu fosforilasi? Apa itu fosforilasi?
Ini yang sudah Anda pelajari di SGJ 1. Ya, karena di situ ada natrium channel receptor, ada kalsium channel receptor. Karena di sini ada untuk keluar masuknya ion. Kaitannya pada waktu terjadi potensial aksi. Nah, jadi berarti membran ada 4 tipe reseptor. Nah, kembali dari ke fosforilasi. Apa itu fosforilasi? Ya, ini yang terakhir. Ya. Jadi pada waktu tadi kan kita berbicara kita diskusi tadi kan baru sampai di interaksi hormon dan reseptor. Belum bagaimana respon itu terjadi. Ini yang terakhir. Jadi kita baru sampai di sini. Kalau ini sudah terjadi interaksi, makanya kemudian yang di membran tadi, kemudian informasi itu kemudian diolah, dianalisis. Kemudian di sini ada yang namanya signal transduction. Di situ diolah, barulah kemudian akan muncul respon. Nah, siapa yang berperan mengolah di sini? Ini ada peran dari second messenger. First messengernya tadi adalah hormon protein tadi. Second messengernya nanti yang dipakai ada cyclic AMP ini, ada phosphoinositol fosfat, itu ada second messenger. Makanya tadi di sini ada kinase tadi, ada kinase. Jadi adanya enzim kinase itu adalah untuk aktivasi protein, karena di situ ditempeli gugus fosfat. Tadi makanya disebutnya nanti fosforilasi. Setiap protein yang di situ ditempeli gugus fosfat, proteinnya menjadi aktif. Makanya kemudian di situ akan berjalan. Ya, sinyal tadi berjalan, kemudian diolah di sana. Makanya kemudian di sini ada protein manis di sini. Makanya di situ akan kita dapatkan banyak kinase di situ. Sehingga kemudian akan muncul, baru respon akan muncul sesuai dengan pesan dari awal. Ini pakai second messenger. Kalau yang grupnya insulin, growth factor, growth hormone, tapi yang menggunakan tirosin kinase, tidak ada second messenger. Kemudian yang kelas 4 itu tidak ada tirosin kinase, langsung channel ion channel reseptornya buka, ionnya langsung masuk ke dalam plasma. Itu yang membedakan. Ya, saya kira mungkin sudah ini. Yang lainnya silahkan dibaca. Jadi kita menyampaikan poin-poin penting untuk memahami hormon dan aksi kerja hormon yang dimediasi oleh reseptor. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan hari ini. Sekian. Selamat siang. Assalamualaikum.